Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Ferdi Hamdani dengan NPM 2101010033. Saya berasal dari kelas D, Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di sini saya akan membuat video bertema pendekatan sosiologi dalam penelitian Living Quran. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ketiga mata kuliah Ulumul Quran. Baik, langsung saja ke materinya. Ya, di sini saya akan membahas tentang Living Quran ya. Living Quran ini kan bermula dari fenomena Quran in everyday life. Jadi living Quran, living ini kan artinya kehidupan. Living Quran artinya jadinya penerapan kehidupan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, yang berarti makna dan fungsinya real, nyata, dipahami, dialami dan dirasakan oleh masyarakat muslim. Dapat juga diartikan sebagai penelitian ilmiah atau kajian terkait dengan Al-Quran di komunitas muslim tertentu. Jadi ungkapan ini tuh sudah tentunya nggak asing lagi bagi kebanyakan orang Islam. Di kalangan mereka, ungkapan ini dapat dimaknai berbagai macam. Pertama, ungkapan ini bisa bermakna Nabi Muhammad dalam arti yang sebenarnya, yaitu sosok Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena menurut keyakinan umat Islam, akhlak Nabi Muhammad ini adalah Al-Quran. Dalam kitab itu disebutkan bahwa pada diri Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terdapat contoh yang baik. Hal ini terkuat oleh hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa akhlak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Jadi maksudnya apa sih ini artinya? Ya, artinya ini adalah beliau ini adalah selalu berperilaku dan bertindak berdasarkan apa yang ada pada Al-Quran. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran yang hidup. Jadi juga Muhammad ini bisa dijuluki Living Quran itu, karena Muhammad ini merupakan Al-Quran yang hidup, Al-Quran yang mewujud dalam sosok manusia gitu. Dan yang kedua ini adalah ungkapan tersebut itu juga bisa mengacu pada suatu masyarakat yang kehidupan sehari-harinya menggunakan Al-Quran sebagai kitab acuannya. Mereka hidup dengan mengikuti apa yang diperintahkan dalam Al-Quran dan menjauhi hal-hal yang tentunya dilarang sama agama. Sehingga masyarakat nih seperti Al-Quran yang hidup gitu, Al-Quran yang mewujud dalam kehidupan sehari-hari mereka. Yang ketiganya ada ungkapan yang berarti bahwa Al-Quran ini bukanlah hanya sebuah kitab sebagai sebuah kitab yang hidup. Maksudnya yaitu yang perwujudannya dalam kehidupan sehari-hari bagi terasa dan nyata serta beraneka ragam, tergantung pada bidang kehidupannya. Ya, lalu Living Quran ini juga dapat diartikan sebagai fenomena yang hidup di tengah masyarakat muslim terkait dengan Al-Quran ini sebagai objek studinya gitu. Oleh karena itu, kajian tentang Living Quran dapat diartikan sebagai kajian tentang berbagai peristiwa sosial terkait dengan kehadiran Al-Quran atau keberadaan Quran di sebuah komunitas muslim tertentu. Dengan pengertian seperti ini, maka dalam bentuknya yang paling sederhana, The Living Quran ini dasarnya sudah sama tujuannya dengan Quran itu. Baik, di materi Living Quran saya ada 4 poin. Yang pertama yaitu kompleksitas penafsiran Al-Quran. Tafsir ini merupakan suatu kegiatan manusia setiap hari yang bermakna untuk menjelaskan maksud, tujuan, dan kandungan dari Al-Quran.
saat kita mendengar seseorang yang sedang membaca Al-Quran dan berusaha untuk memahaminya, sebenarnya kita sedang melakukan penafsiran. Ya, jadi menafsir ini kan merupakan sebuah upaya untuk memahami firman Allah sesuai dengan kemampuan manusia. Nah, ini merupakan sebuah ungkapan yang bermakna bahwa seorang penafsir itu walaupun ia telah mencapai kedudukan yang tinggi dalam keilmuannya, tidak mungkin mengatakan secara pasti dan final apakah ini penafsiran yang paling benar dan paling absah di hadapan Tuhan. Tafsir itu mencerminkan keterbatasan kemampuan penafsirnya dan sekaligus ia tak terlepas dari subjektivitas dirinya sendiri. Bahkan lebih tepatnya lagi, pandangan yang intersubjektif, karena ketika seorang menafsirkan sebuah ayat, dalam benaknya juga hadir sekian subjek yang dijadikan rujukannya. Tak ada hak bagi seorang penafsir yang berani mengatakan bahwa pemahaman dan penafsiran seseorang terhadap teks Al-Quran bersifat relatif absolut. Maksudnya yaitu produk nalar yang serba terbatas tetapi memiliki nilai absolut, karena sampai batas tertentu kapasitas nalar manusia dan firman Allah pasti ada titik temu. Nalar manusia dan firman Allah merupakan ciptaan Tuhan yang didesain sedemikian rupa agar nalar manusia dan kalamnya berhubungan secara dialogis. Gitu. Lalu metodologi penafsiran Al-Quran ini juga dapat diartikan sebagai pengetahuan mengenai cara-cara yang ditempuh dalam menelaah, membahas dan merefleksikan pesan-pesan Al-Quran secara apresiatif, ya, berdasarkan kerangka konseptual tertentu sehingga menghasilkan suatu karya tafsir yang representatif. Ada berbagai metodologi tafsir mencakup banyak variabel, yaitu ada sistematika penyajian tafsir, bentuk penyajian tafsir, metode tafsir dan analisisnya. Ya, sejauh ini pembicaraan tentang metodologi tafsir Al-Quran merujuk pada pandangan Al-Farmawi yang memetakan metode penafsiran menjadi empat bagian pokok, yaitu yang pertama tahli, ijmali, mukoran, dan maudu. Tafsir ini menjelaskan makna-makna yang dikandung oleh ayat Al-Quran yang urutannya disesuaikan dengan ayat yang ada dalam mushaf Al-Quran. Yang kedua adalah Al-Quran dan masyarakat pembacanya. Salah satu bagian dari living Quran adalah dengan berinteraksi dengan kitab suci umat Islam, yaitu Al-Quran, yang dapat menjadi pedoman maupun pengalaman tersendiri bagi umat Islam. Dengan kita berinteraksi kepada Al-Quran, maka akan banyak menghasilkan pemahaman yang kemudian dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya banyak sekali yang dapat dihasilkan dari berinteraksi bersama Al-Quran, meliputi berbagai macam kegiatan seperti membaca, memahami dan atau menafsirkan Al-Quran, menghafalkannya hingga tamat. Bisa juga untuk berobat dengan Al-Quran, untuk sebagai alat memohon berbagai hal dengan perantara Al-Quran. Misalnya seperti mengusir makhluk pengganggu atau makhluk halus dengan membaca Al-Quran. Lalu bisa untuk dengan menuliskan ayat Al-Quran yang dapat dijadikan untuk hiasan kaligrafi maupun untuk menangkal gangguan, ya. Dan tentunya yang terpenting adalah selalu menerapkan arti dari ayat Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari.
ada beberapa penjelasan terkait bentuk kegiatan pengalaman berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama itu ada belajar membaca Al-Quran, yang merupakan salah satu langkah awal yang dapat dilakukan oleh seorang muslim dalam berinteraksi bersama Al-Quran, dalam belajar membacanya. Lalu ada juga untuk membaca Al-Quran yang sudah menjadi hal yang biasa dilakukan oleh kalangan umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Ada juga sih beberapa adab batin dalam membaca Al-Quran. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang A adalah memahami kebesaran dan keagungan firman Allah. Yang B yaitu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Yang C adalah memusatkan perhatian kepada Al-Quran. Yang D penghayatan kepada Al-Quran. Yang E pemahaman pada Al-Quran. Yang F menghindari hal-hal yang dapat menghalangi pemahaman. Yang G penghususan. Dan yang H merasakan pengaruh Al-Quran. Living Quran ini kan atau biasa disebut juga sebagai Quranisasi kehidupan. Dapat juga melalui praktek pengobatan menggunakan ayat-ayat tertentu dalam kitab suci Al-Quran, yang sebagaimana dari sahabat Nabi pernah mempraktekkan pengobatan ini menggunakan ayat-ayat Al-Quran di masa lampau. Dan ini dianggap sah saja karena memang ada contohnya di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Selain itu, tak adanya pernyataan dari Rasulullah yang secara spesifik melarang praktek semacam itu. Yang ketiga adalah variasi respon umat Islam terhadap Al-Quran. Yang pertama ini ada Al-Quran sebagai pemaknaan. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam menjadi dasar dari kegiatan mempelajari Al-Quran sebagaimana terlihat di pondok-pondok pesantren, di sekolah-sekolah, serta di berbagai perguruan tinggi seperti IAIN Metro. Yang kedua adalah Al-Quran merupakan sebuah kitab yang istimewa. Oleh karena itu, kita saat menaruh Al-Quran tidak boleh seenaknya asal menaruh Al-Quran. Kita bedakan sendiri antara menaruh Al-Quran dengan menaruh kitab yang lain gitu. Yang ketiga adalah Al-Quran sebagai atau pedoman umat Islam, ya sebagaimana tertera di dalam surat Al-Baqarah ayat kedua, yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Yang keempatnya adalah Al-Quran sebagai obat hati. Ya, banyak dari berbagai orang memaknai Al-Quran ini sebagai obat hati dikala mereka sedang sedih. Tertera dalam surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6, yang artinya adalah karena sesungguhnya setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Ya, dari ayat ini jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwa setelah kesukaran atau musibah yang dialami oleh seorang, pasti ada kemudahan di balik itu dan tidak akan berlangsung selamanya. Maka tetaplah bersabarlah. Yang kelima adalah Al-Quran sebagai obat jasmani atau tombok awak. Yang keenam yaitu Al-Quran sebagai sarana perlindungan kita dari berbagai gangguan. Yang ketujuh yaitu Al-Quran sebagai sumber pengetahuan. Yang kedelapan sebagai sumber pengetahuan masa lampau, maksudnya kita mengetahui bagaimana dulu perjuangan Nabi Muhammad waktu memperjuangkan kitab suci Al-Quran ini. Yang kesembilan yaitu sebagai sumber pengetahuan masa kini. Dan yang kesepuluh sebagai sumber pengetahuan masa depan. Yang keempat adalah metode penelitian Living Quran. Living Quran adalah studi tentang Al-Quran, tetapi tidak tertumpu
pada keberadaan tekstualnya saja, melainkan studi tentang fenomena sosial yang lahir dan berkembang serta terkait dengan kehadiran Al-Quran dalam wilayah geografi tertentu dan masa tertentu pula. Ya, mengenai pentingnya sebuah kajian tentang Al-Quran ini dalam pengertian yang lebih luas, yakni sebagai the living Al-Quran. Al-Quran tidak hanya dimaknai sebagai sebuah kitab suci, tetapi juga sebuah kitab yang isinya terwujud dan berusaha untuk diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian ini, kita dengan belajar tentang Al-Quran, maka akan mencakup semua hal yang perlu kita pelajari, tidak hanya sebagai kitab dengan berbagai tafsir, tetapi juga merupakan sebuah upaya untuk mewujudkan tafsir-tafsir tersebut di dalam kehidupan yang nyata, dalam hubungan antara sesama manusia dan lingkungan alam. Peristiwa atau gejala sosial budaya yang selalu mendapat perhatian dari para ahli antropologi agama dan sosial agama yang merupakan sebuah pemaknaan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Di Indonesia ini fenomena semacam ini belum banyak memperoleh perhatian dari para pakar di perguruan tinggi Islam, baik yang swasta maupun negeri. Karena dalam kajian-kajian Islam di perguruan tinggi yang menjadi pusat kajian adalah kitab Al-Quran itu sendiri, bukan Al-Quran sebagaimana yang ditafsirkan dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Memandang the living Quran ini atau Al-Quran yang hidup secara antropologis pada dasarnya adalah memandang fenomena ini sebagai fenomena sosial budaya, yakni sebagai sebuah gejala yang berupa pola-pola perilaku individu-individu yang muncul dari dasar pemahaman mereka mengenai Al-Quran. Objek kajian di sini adalah bagaimana berbagai pemaknaan terhadap Al-Quran di atas hadir, dipraktekkan dan berlangsung dalam kehidupan sehari-hari manusia. Berikutnya ini arti penting kajian living Quran itu adalah sebagai paradigma baru bagi pengembangan kajian Quran kontemporer, sehingga studi Al-Quran tidak hanya pada wilayah kajian teks, pada wilayah living Quran, kajian tafsir akan lebih banyak mengapresiasi respon dan tindakan masyarakat. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai pendekatan sosiologi dalam penelitian living Quran. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat banyak kekurangan, karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.